menemukan 7 jenazah di Kali Bekasi di kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Pada Minggu pagi, penemuan 7 mayat ini sontak membuat masyarakat sekitar heboh. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Rizky Duyanto selaku Koordinator Unit Siaga SAR Kota Bekasi. Selamat sore Pak Rizky. Selamat sore Mbak. Ya Pak Rizky, apakah operasi pencarian terhadap jenazah lain masih terus dilakukan? Untuk operasi SAR pencarian untuk memastikan korban di Kali Bekasi masih dilakukan sesuai arahan SAR Mission Koordinator Mbak. Hari ini tadi 14.00 tim kita bagi menjadi 3. Tim yang pertama melakukan penyusuran dari lokasi sampai ke titik yang memang menjadi kecurigaan para korban ini menceburkan diri. Kemudian kru yang kedua itu melakukan penyisiran dengan menggunakan perahu karet dari lokasi kejadian sampai kurang lebih sejauh 11 km ke pintu air Prisgo, Mbak. Oke, kira-kira sampai kapan penyisiran ini akan dilakukan? Kalau menurut informasi dari SAR Mission Koordinator, Kepala Kantor SAR Jakarta, untuk operasi SAR kita tunggu sampai dengan sore hari ini. Ditunggu terkait dengan pelaporan dari pihak keluarga yang mencari anggota keluarganya yang hilang, Mbak. Jika dari sore hari ini tidak ada anggota yang melapor, maka dipastikan untuk sore hari ini operasi SAR ditutup. Oke, apakah ada kendala dalam proses penyisiran ataupun pencarian jenazah lainnya, Pak Rizky? Nah, untuk kendala tidak ada kita temukan, Mbak, sampai dengan sore hari ini. Oke, mungkin bisa diceritakan lagi ya, awal mula penemuan 7 jenazah ini seperti apa sih sebetulnya? Oh, kalau untuk kronologi awal penemuan, kita terima informasi itu dari BPBD Kota Bekasi bahwa ada penemuan 5 korban di aliran Kali Bekasi. Kemudian pada saat tiba di lokasi, 1 korban berhasil memunculkan diri lagi sehingga menambah 6. Kemudian 50 meter dari lokasi kejadian itu kita temukan lagi. Jadi kurang total ada 7 korban yang kita evakuasi tadi pagi, Mbak. Oke, kondisinya 7 jenazah ini saat pertama kali ditemukan seperti apa Pak Rizky? Kalau untuk kondisi, untuk jaraknya kurang lebih 5-10 meter dia berjajar dengan jumlah 6 korban. Kemudian 1 korban lagi kita temukan dengan radius 50 meter dari lokasi penemuan yang 6 tadi, Mbak. Ya, kondisi tubuhnya sendiri, kondisi tubuh jenazah pada saat ditemukan seperti apa Pak Rizky? Apakah sudah dalam keadaan membengkak atau bagaimana? Oh, kalau untuk kondisi, kalau untuk membengkak tidak terlalu, belum membengkak berarti, Mbak. Tapi memang karena memang di bawah aliran Kali Bekasi ini kemungkinan banyak yang terbentur sehingga mengakibatkan kerusakan di bagian wajah, Mbak. Oke, apakah di sekitaran penemuan jenazah ini ditemukan senjata tajam atau motor yang dikendarai oleh para korban? Oh, tadi pagi tidak ada, Mbak. Tidak ada kalau untuk sajam dan sebagainya. Oke, jadi kalau dilihat kondisi Kali Bekasinya ini, para korban ini, 7 korban ini tewas karena memang tenggelam, karena mereka tidak bisa berenang, atau memang ada serapan lumpur di sana yang membuat mereka tenggelam di Kali Bekasi? Oh, kalau untuk korban kesemuanya itu tenggelam, Mbak. Kalau dari penilaian kami tadi kan semua korban tadi kita identifikasi juga, kita lihat luka ataupun dan sebagainya dengan polsek itu tidak ada luka yang memang diakibatkan oleh sajam ataupun benda tumpul, Mbak. Artinya murni ke-7 korban ini memang tenggelam ya. Kali Bekasi ini kondisinya Betul, Mbak, seperti betul. apa ya Pak Rizky ya? Apakah ini kalinya, kan kalau kita lihat di gambar ini, kalinya tidak begitu tinggi gitu airnya ya? Agak sedikit surut begitu? Siap. Kalau untuk kedalamannya memang kalau pada saat yang penemuan memang dangkal, Mbak. Tapi kalau itu kita mengambil kecurigaan dia titik terceburnya itu karena memang pertemuan Kali Cikias sama Cilengsi, Mbak. Sehingga dia kedalamannya kurang lebih 2-5 meter, Mbak. Artinya besar kemungkinan ke-7 jenazah atau ke-7 korban bukan
tewas di lokasi yang ditemukan ya, tapi terseret arus Betul, ya? Mbak. Betul, terseret arus dia. Terseret arus dari Kali Cikeas tadi ya, Pak Rizky? Ya, betul, betul. Oke, apakah penyisiran juga dilakukan sampai ke Kali Cikeas itu tadi? Atau hanya di sekitaran lokasi Kali Bekasi saja, Pak? Oh, kok ya kalau untuk penyisiran tadi kita juga sudah lakukan penyisiran dari lokasi kejadian itu ke atas ke arah hulu itu kurang lebih radius 500 meter dan itu hasil nihil, Mbak. Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan sementara ketujuh korban ini tenggelam karena mereka memang tidak bisa berenang begitu ya? Betul, Mbak. Arusnya cukup deras atau Tidak tidak bisa di Kali berenang. Bekasi, di Kali Cikeas dan Kali Bekasi ini, Pak Rizky? Iya, kalau arus cukup deras, Mbak, kalau di aliran Kali Bekasi. Walaupun terlihat dangkal, tapi kalau untuk arus dia sangat deras. Oke, selain arus yang deras, apakah di situ ada seperti semacam lumpur yang bisa menyerap para korban ini ketika mereka terjun ke kali? Oh, tidak ada, Mbak, tidak ada. Oke, jadi murni mereka tenggelam karena kemungkinan besar tidak bisa berenang begitu ya, Pak Rizky ya? Betul, Mbak Ya. Rifana. Oke, terima kasih sekali Koordinator Unit Siaga SAR Kota Bekasi, Pak Rizky Duyanto, atas penjelasannya yang komprehensif kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Rizky. Sama-sama, Mbak. Terima kasih.